Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komando D. Channel akan membahas tips dan trik otomotif, khususnya Mitsubishi. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau melihat yuk stok apa aja yang ada di display di dealer Bumen Reja Abadi, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali. Nah, namun sebelum video ini saya mulai, saya harapkan bagi yang baru menonton di channel YouTube Vlog Komando D, saya harapkan sudah mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tips terupdate dari saya. Langsung saja di subscribe. Oke, nanti saya akan membahas mengenai new expander yang cross yang terbaru ya. Kita akan ada faceliftnya, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, tetapi untuk detailnya nanti kita akan bahas di video yang berbeda ya. Nah, ini khusus spesial di update stok aja. Langsung saja mulai videonya, biar tidak penasaran, langsung saja check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, the good, fill my head full of everything. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam dealer Mitsubishi Bumen Reja Abadi, Gatot Subroto Timur. Ini adalah display-display yang ada di dalam showroom kita, atau dealer kita maksudnya ya. Oke, kita lihat dari kejauhan. Ini ada, kalau kita lihat dari samping, ini saya kira ini adalah expander ultimate. Ini yang new expander yang tipe sport, sampingnya juga tipe sport, tapi warna hitam. Kenapa dia dikatakan tipe sport ini ultimate? Kita akan lihat lebih dekat. Oke, kita head to head dulu mengenai ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perbedaan velgnya, kalau velgnya ini ukurannya 17 inci dengan dual tone. Kalau sebelah sini lebih kecil, ini ukurannya 16 inci dan single tone. Oke, dan dari samping juga kita lihat dari depan, kenapa dia berbeda dan dikatakan sebagai tipe varian sport karena undergarnisnya dia berwarna silver keabu-abuan ya. Jadi sama seperti yang expander yang ultimate. Tetapi kalau misalkan untuk list krom-kromannya dia agak sedikit berkurang di varian sport. Di varian sport tidak ada kroman di bagian spion, handle pembukaan pintu tidak ada. Kromnya hanya ada di list jendela atau list pintunya. Sedangkan ultimate dia full ada aksen-aksen yang mengelilingi krom-kroman. Contohnya seperti itu. Itu ya. Cover spionnya ada kromnya, handle pembukaan pintunya ada kromnya juga. Itu dia. Paling gampang banget gini ya untuk membedakan. Sementara kalau tampilan dari depannya tidak bisa kita bedakan ya, kecuali kita lihat spionnya. Oke. Nah, kenapa saya pede juga mengatakan bahwa ini adalah varian sport? Karena pertama, kita lihat juga meskipun dia warna hitam, di sini ada undergarnish yang sudah dicat. Dicatnya itu warna silver ya, silver keabu-abuan ya. Entah itu silver atau abu-abu ya. Yang jelas silver keabu-abuan biar nggak salah. Itu. Kemudian velgnya ukuran 16 inci. Tampilan depannya dia sudah memakai LED T-shape sama juga. Nah, hanya saja kalau ini sama ini dia beda di warna saja. Yaps, kita akan melihat antara ultimate dengan sport. Kalau selisih harga, dia hanya terpaut 2.400.000-an. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya untuk harganya ya. Kalau misalkan perbedaan segitu, kita dapat apa aja? Pertama, list chrome-nya di bagian luar tidak berasa. Jadi kalau misalkan yang expander yang varian sport untuk handle pintunya sama spionnya dia belum menggunakan chrome, masih menggunakan sewarna dengan body. Kalau saya sendiri lebih cenderung lebih suka dengan sewarna body, tidak memakai kroman itu terlalu banyak, tidak suka. Kemudian untuk velgnya dia menggunakan ring 16 inci. Nah, di sini dia tetap perbedaannya paling mencolok. Kalau velgnya dia belum menggunakan dual tone, sedangkan new expander yang varian paling tertinggi ultimate dia sudah menggunakan 17 inci dengan dual tone, lengkap dengan aksen-aksen kromannya. Itu jadi perbedaannya 1, 2, 3
Dan untuk interiornya modelnya sama, cuman di sini dia berwarna warnanya berbeda. Kalau misalkan expander yang varian Ultimate, dia menggunakan kombinasi warna hitam dengan ada aksen-aksen gini ya, kayu sebelah sini, tapi gak menyambung sampai sebelah sini. Kemudian warnanya di sini kombinasi warna beige dengan lengkap jahitan-jahitan asli, serta ada cruise controlnya. Itu dia. Sedangkan kalau misalkan new expander yang varian sport, nah layout bahasa desainnya sama ya, dari door trim, dari gini dashboardnya sama. Cuman yang membedakan adalah warna. Kalau warnanya di sini dia menggunakan warna hitam perpaduan dengan warna coklat. Ini coklat ya, bukan hitam ya. Kalau misalkan dilihat dari kamera ini, coba deh lihat. Nah, ini dia coklat. Coklatnya tuh lebih ke dark choco ya. Nah, di sini hitam, ini ada silver, lengkapi juga dengan aksen karbon silver. Tidak karbonnya yang ngedop ya, tidak. Nah, kemudian tidak ada cruise controlnya. Oke, tidak perbedaannya. Selanjutnya, itu aja sih perbedaannya. Tidak perbedaan yang berarti lagi ya. Itu dia untuk perbedaannya. Untuk bagian baris keduanya, dia tidak ada perbedaan juga, hanya saja bermain warna di sini. Untuk AC dia juga sama, double blower. Hari ini ya tidak ada double blower, ditinggalin lah mobil MPV ya. Kemudian di sini ada soket untuk colokan USB yang sudah fast charging, jadi ngecas tidak rebutan dan sudah kekinian juga. Door trimnya seperti ini. Selanjutnya untuk varian sport, seperti saya bilang tadi, dia hanya berbeda di warna saja. Perpaduannya masih sama seperti di depan, ada warna hitam plastik. Di sini ada soft touch sini, kemudian di sini ada untuk kayak karbon ya, lebih hitam. Dan di sini ada soket colokan yang sudah fast charging juga, yang Type C dan Type E. Ada double blowernya juga. Oke, untuk head unit sama juga ya. Lupa saya lihat tadi highlights ya. Untuk head unit sama 8 inci yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. AC sudah digital, brake hold, auto hold maksudnya, dan electric parking brake. Transmisi sudah CVT. Sama ya. Kita lihat lagi, tidak ada dusta di antara kita. Oke, sama, percis sama. Oke, itu aja dari bagian interior. Kemudian kita lihat highlights dari bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini, modelnya T-shape. Ada kamera parkir, sensor parkir, lengkap juga sama. Kemudian di expander yang sport, ini yang sport ya, untuk menandakan sport, kita lihat emblemnya juga. Ini yang sport. Ini yang sport, oke. Tidak ada perbedaan, berarti di bagian belakang. Hanya saja kalau bisa dilihat dari velgnya, berbeda. Nah, yang ini yang berwarna hitam. Nah sekarang saya pengen voting ya. Kalau misalkan teman-teman di sini atau bos-bosku semua, juragan-juragan semuanya di sini, kalau misalkan cenderung lebih suka kalian yang warna hitam atau yang berwarna putih, tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau misal warna hitam, cenderung kalau saya sih ya lebih suka warna hitam. Kita tahu ya selera orang-orang tuh beda-beda ya. Kalau ini warna putih cenderung lebih gimana ya, tapi perawatan mobil warna putih itu lebih gampang loh ketimbang warna hitam. Contohnya kita bisa bilang, kalau misalnya warna hitam ketemu debu dikit saja, itu akan membekas dan bisa jadi kelihatannya lebih kotor ya, dan pasti kelihatannya lebih gimana ya, lebih kelihatan lah kotornya, istilah seperti itu. Sedangkan kalau warna putih dia tidak akan membekas, debu dan lain sebagainya tidak akan membekas. Tetapi kalau misalnya lumpur kelihatan banget ya, sama juga dengan warna hitam. Oke, kenapa kita bisa tahu? Dan saya yakin banget ini adalah varian sport. Kita akan lihat bagian interiornya terlebih dahulu. Pertama, ini dia modelnya seperti ini, dengan aksen ada gini ya, karbon-karbonannya warna silver, serta hiasi dengan warna hitam dan stitching kulit yang berwarna coklat
bukan dark choco ya. Oke. Kalau misalkan di bawahnya tipe sport, exit ke bawah sampai GLS, dia modelnya masih menggunakan bahasa desain layout yang model lama. Belum ada stitching kulit-kulitannya. Kemudian di sini kita lihat door trimnya juga sama, bagian belakang. Kemudian double blowernya sama. Kemudian di sini ada colokan soket Type-C dan Type-A. Yops, kita buka. Nah, sedangkan untuk kaca filmnya masih sama semuanya menggunakan Konica Minolta, persentasenya 60-60, depan 40%. Ini dia bagian belakangnya. Kalau warna hitam itu bagusnya bisa ngaca kita ya. Saya bisa kelihatan ya di sini ya. Kayak itu. Kemudian ini varian sport, sama juga dilengkapi dengan kamera parkir, dilengkapi dua pengaman sensor parkir agar parkir lebih tenang ya. Ini dia list vendor garnishnya sebelah sana. Oke, ini dia tampilannya. Kalau saya sih lebih cenderung suka yang berwarna hitam. Ini dia warna putih. Nah, ini dia stok yang ada di Bumen Reja Abadi, Gatot Subroto Timur. Kalau untuk harga saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Mengenai harga warna putih dengan warna hitam itu selisihnya adalah 1.500.000. Kalau misalkan varian sport ke ultimate dia selisihnya adalah 2.400.000-an. Yaps, itu dia update stok dari Bumen Reja Abadi, Gatot Subroto Timur. Kalau misalkan Anda yang berminat, silakan bisa hubungi saya di kolom deskripsi. Nomor yang sudah saya sertakan sudah ada WA-nya, WhatsApp-nya, WhatsApp bisnis, dan kalau misalkan bingung juga sudah ada map-nya di sana, silakan bisa hubungi saya. Nah, sekarang kita akan lihat sebelum kita membeli mobil, kita patut mencoba terlebih dahulu. Jangan sampai kita beli tidak tahu rasanya. Nah, sekarang kita akan lihat ada unit apa sih yang bisa kita coba. Langsung saja kita lihat. Ayo. Oke, di sini kita sudah ada unit test drive yang pertama. Yang pertama gini, di sini kita ada unit test drive Pajero Sport Dakar 4x2, tapi belum yang ultimate ya, dan juga tidak yang varian 4x4. Ini dia. Kenapa kita bisa tahu tidak ultimate? Karena emblemnya dia belum ada kayak cover kayak gini ya, belum ada kayak plastik kayak gitu. Nah, kan dia isi sensor ya. Tadi ini enggak. Oke, ini dia, tapi sudah full optional body kit. Ini dia tampilannya, ada stikernya, test drive car ya. Kalau misalkan mau membeli, silakan di test drive dulu, biar tidak menyesal di kemudian hari. Ini body kitnya. Oke, ada spoilernya juga, lengkap. Dakar 4x2. Kemudian, kita punya juga untuk varian expander yang ultimate. Ini varian ultimate paling tertinggi. Kalau misalnya mau nyoba, ini mantap banget ya. Sudah banyak customer-customer saya yang merasakan perbedaannya dari expander terdahulu dengan yang sekarang. Ini sudah dilengkapi dengan full optional body kit atau racing ya. Di sini body kitnya depan. Kemudian di sini ada logo expandernya. Sorry, tulisan expander maksudnya, ini logo Mitsubishi. Kemudian ini ada stiker-stikernya juga ya. Ini test drive car. Perlu diingat, untuk test drive ini free ya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian di sini ada over gini juga ya, spoiler ya, spoiler yang gede ya. Dan perlu juga diingat, kalau misalkan kalian atau bos-bosku semua mau memasang untuk spoiler ini, perlu diingat kita harus melakukan pengeboran di sebelah sini. Sebelah sini nggak salah ya, 2 ya. Jadi aslinya akan dibor, nanti akan dipasang. Dan tidak perlu khawatir, ini adalah aksesoris orisinil yang tidak mudah warnanya berubah warna. Ini sudah istilahnya mobil ini sudah lama dijemur ya, tapi warnanya tidak berubah. Ini warnanya dia sama ya. Itu dia, tipenya ultimate. Oke, ini dealer kita ya, Bumen Reja Abadi, Gatot Subroto Timur. Oke, sekian dari apa yang saya jelaskan tadi. Itu adalah mengenai
apa aja yang ada stoknya di Bumi Raja Abadi. Kalau misalkan saya saranin kepada customer Mitsubishi semuanya, saya harapkan kalau misalkan mau membeli sebuah kendaraan dimanapun kalian, ingat tanyakan dulu test drive-nya. Kalian harus mencoba terlebih dahulu, merasakan bagaimana sensasinya. Jangan sampai membeli mobil tidak tahu rasa berkendaranya. Saya Komando Di. Sekian dari info yang saya berikan. Kalau misalkan ada salah kata, salah ucap yang mungkin tidak disengaja dan mungkin disengaja, tolong dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Tuhan. Saya Komando Di, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, nanti saya akan bahas mengenai Xpander Cross yang terbaru. Pantengin terus, jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye-bye.